Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Ibu-ibu yang berbahagia, kita sangat bersyukur kepada Allah karena Allah telah mentakdirkan kita begitu kita lahir, untuk kita kita sudah berada dalam agama Islam. Kan? Kenapa kita sangat bersyukur? Kita begitu lahir sudah dalam agama Islam. Nama ayah ibu siapa? Abdullah. Ada yang Muhammad Saleh. Coba kalau ayah kita namanya Jackie Chan atau apa nama kita, atau orang tua kita misalnya apa, ya, sudah lain agama kita. Jadi kita bersyukur begitu kita lahir sudah dalam agama Islam. Itu satu keberkahan, satu keberuntungan, satu hal yang sangat patut kita syukuri. Kenapa? Karena Allah telah berfirman, Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama, satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Coba kalau kita bukan Islam, walaupun baik sekali kita akan menjadi orang kafir. Allah juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbalu minhu." Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima oleh Allah. Dan coba-coba cari agama selain Islam. Ini kadang-kadang ada orang Islam masuk agama lain, masuk Kristen. Dia pikir kadang-kadang hanya terpengaruh dengan materi. Dia pikir hidup cuma di dunia ini saja. Ya. Padahal ingat akhirat, hidup kita yang paling lama itu di akhirat. Selama-lamanya. Ini apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, maksudnya orang Yahudi dan orang Nasrani, wal musyrikina dan orang-orang musyrik, Hindu, Buddha dan sebagainya, fi nari jahannam, mereka akan masuk neraka jahannam, khalidina fiha, kekal dalamnya. Itu bersyukur dari orang Islam. Nabi juga mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi jiwa Muhammad ada di tangannya, demi jiwaku ada di tangannya, kata Nabi. Hadis ini sahih riwayat Muslim. La yasma'u bi ahadin min hadhihi ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu lam yu'min billati ursiltu bihi illa min ahlin nar. Tidaklah seorang pun yang mendengar tentang aku diutus, kata Nabi, demi jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang pun yang mendengar aku diutus. La yasma'u bi ahadin min hadhihi ummah Yahudiyun wala Nasraniyun, apakah dia orang Yahudi ataupun orang Nasrani, Tsumma yamutu, kemudian mereka mati, lam yu'min billati ursiltu bihi, dia tidak beriman kepada yang aku bawa, tidak masuk Islam, illa min ahli nar, sungguh menjadi penghuni neraka. Ini syukur kita.
Nama aja kita sudah mencerminkan Islam. Coba ibu ini namanya Fatimah, Khadijah, Aisyah. Jelas. Islam. Kita beruntung jadi orang ya. Ya, kita bersyukur menjadi orang Islam. Nama ibu siapa? Ya. Orang tua kita itu sangat senang ya dengan agama Islam ini, sehingga ketika lahir langsung kasih nama Islam. Ya, coba perhatikan orang tua kita dulu. Bahkan 2 nabi dibaro, Muhammad Saleh, Muhammad Zakaria, betul enggak? Muhammad Daud, Ibrahim, macam-macam 2 nama, 2 nabi. Datang kita hari ini seolah kadang-kadang ada sebagian umat Islam enggak bangga dengan Islam, dengan namanya. Nama bagus-bagus dikasih nama orang tua Zakaria. Oh iya Jack. Malah dia suka dipanggil Jack. Itu Jack dengan Zakaria beda kali itu pesannya. Kalau Zakaria itu pasti orang mengatakan dia tapi kalau si Jack harus tanya dulu kan. Orang kenal Jack ya. Jack itu kan itu orang sebelah sana, itu negeri Syamil sana. Syamil itu Amerika. Bahkan ada yang mau kemana? Mau kemana? Mau ke Melbourne. Habis Melbourne ke Jerman. Tahu Melbourne di mana? Melabu. Jerman, Jerang. Jadi kita bangga. Nah sekarang setelah kita sangat bersyukur kita ditakdirkan dalam agama Islam, kita harus tahu apa pokok ajaran Islam. Mungkin sudah pernah saya sampaikan saya tadi. Kita harus tahu pokok ajaran Islam. Pokok yang pertama apa Bu? Siapa tahu? Pokok ajaran Islam yang pertama apa? Akidah. Coba ulang lagi. Akidah. Jadi pokok ajaran Islam adalah akidah. Salam, silakan Bu. Makin sehat, makin tumbuh. Akidah. Apa itu akidah? Siapa tahu? Akidah adalah keyakinan, keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah. Tulis Bu, akidah apa? Keyakinan, keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah. Nah, Ibu tulis, ini kuliah semester 1. Ejek-ejek. Ya. Nah, kenapa ini jadi pokok? Kenapa? Karena masalah keyakinan. Coba kalau orang nggak yakin kepada Allah, mana ada namanya salat ya? Mana ada namanya puasa dia? Betul nggak? Kalau orang nggak yakin kepada Allah kayak PKI misalnya, kayak komunis, nggak ada urusan dia dengan salat dengan lain-lainnya. Jadi harus dulu ada apa? Keyakinan. Akidah. Nggak ada akidah, nggak ada ibadah, nggak ada akhlak, nggak ada muamalah. Kalau tidak ada akidah, keyakinan dulu. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, kenapa orang salat? Yakin dia kan? Kalau salat masuk enggak. Kalau nggak salat masuk. Nah coba kalau nggak ada keyakinan itu. Jadi yang pertama apa Bu? Ibu? Akidah. Apa itu akidah? Keyakinan, keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah. Inti dari akidah
Apa itu inti? Inti itu apa? Inti itu apa? Inti itu ya, apa namanya? Kayak bawang mencot itu intinya apa? Gula merahnya. Inti itu ini padat ya, inti. Nah, inti dari akidah disebut tauhid. Saya ulang ya, inti dari akidah disebut tauhid. Arti tauhid siapa tahu? Mengesahkan Allah. Bagus. Nampaknya enak kali kawan nasi siang ini, langsung bisa jawab. Iya, namanya pengusaha catering. Makan enak-enak lah. Nah, inti dari akidah disebut tauhid. Arti tauhid mengesahkan Allah. Lawan dari tauhid disebut syirik. Arti syirik menduakan Allah, mentigakan Allah, mentiga setengah kan? Nah, kalau begitu apa yang paling cepat supaya orang jangan tanya lagi? Menyekutukan Allah. Ya. Apa? Menyekutukan Allah. Kalau menduakan Allah memang syirik. Tapi kan orang nak tanya lagi. Mentigakan, empatkan, melimakan, menenamkan, habis-habis. Dan depan. Jadi, saya ulangi. Inti dari akidah disebut tauhid. Arti tauhid mengesahkan Allah. Lawan dari tauhid, arti syirik menyekutukan Allah. Nah, sikit lagi catat ya. Penjabaran dari akidah. Kalau catat sedikit lagi. Penjabaran dari akidah disebut sebenarnya. Kalau saya tahu saya kasih dia apa? Ya, saya kasih. Siapa tahu? Tuh saya kasih. Apa penjabaran dari akidah? Penjabaran tahu kan? Lawan dari kalau inti tadi kan memadat. Kalau inti kan memadat. Kalau penjabaran mengurai. Uraian ya. Nah, sekarang saya tanya. Penjabaran dari akidah disebut apa? Apa? Penjabaran dari akidah disebut rukun iman. Nah, saya ulangi ya. Inti dari akidah disebut tauhid. Arti tauhid mengesahkan Allah. Lawan dari tauhid syirik. Arti syirik menyekutukan Allah. Penjabaran dari akidah disebut rukun iman. Alhamdulillah. Mari kita pulang. Dah, kita lanjutkan. Orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah, benar-benar bertauhid, dia sedikit pun dia tidak menyekutukan Allah, pasti masuk surga. Saya ulangi. Orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah pasti masuk surga. Apa dalilnya? Nah, perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Nabi bersabda begini, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Man mata, barang siapa yang mati. Apa arti mata? Mati.
Kita kalau kita bilang ada orang mati, kasar kali, padahal dia sebenarnya mati. Kita harus meninggal dunia baru lembur. Padahal hadis mengatakan mati. Maut mati. Man mata, barang siapa yang mati, kata Rasulullah, wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dan dia mengetahui tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ini kan kalimat tauhid. Dakhala jannah, ia pasti masuk surga. Ya. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, man mata min ummati, barang siapa yang mati dari umatku, la yusyriku bihi syai'a, dia tidak mensyirikatkan Allah sedikit pun. Berarti bertauhid kan? Dakhala jannah, pasti masuk surga. Ya. Sekarang coba tunjuk tangan di antara ibu-ibu. Siapa di antara ibu-ibu yang paling benar-benar bertauhid? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan aja. Insya Allah kita masuk surga semuanya. Ya, insyaallah. Cuman, ini mungkin sudah pernah saya jelaskan ya. Mungkin sudah pernah. Cuman orang yang benar-benar tauhid pasti masuk surga. Cuman ada cumannya. Cuman dari tadi cuman. Cuman ada yang langsung masuk surga. Nah, masih ingat kan dulu? Nah, ada yang langsung masuk surga, ada yang transit dulu di Medan, di neraka. Kok itu? Tapi main-main apa? Jadi ada yang langsung masuk surga, ada yang singgah dulu di neraka. Kita pilih mana? Langsung, serius. Nggak ingin main-main dulu. Oke, kita ingin langsung masuk surga. Apa yang harus kita lakukan? Tadi sudah bertauhid, kita bertauhid dan jamin. Ini katakanlah ini bertauhid semuanya, insya Allah dijamin masuk surga. Cuman masuk surganya ada yang langsung, ada yang singgah dulu. Nah sekarang tadi kita pilih langsung. Apa persiapan kita supaya langsung? Contoh kalau kita naik pesawat, kalau ingin langsung apa? Jangan pilih yang transit, kan? Langsung tuh dari Banda Aceh langsung ke Sigi. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, coba perhatikan ayat ini. Ini surat ya Al-A'raf ya, entah 6, entah 78, entah 89. Coba dulu Al-A'raf 89. Surat Al-A'raf ayat 89. Bukan 89, 8 dan 9. Coba lihat. Dah, Al-A'raf ayat 8 dan 9. Gimana bunyinya? Saya baca aja ya. Ya. Saya baca aja ya. Coba perhatikan. Faman sakulat mawazinuhu. Ini bukan surah Al-Qari'ah. Bukan surah Al-Qari'ah. Ini surat Al-A'raf ayat 8 dan 9. Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Betul kan? Ya. Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Apa artinya? Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka dia beruntung di akhirat. Apa maksudnya berat timbangannya? Apabila
Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya maka dia beruntung di akhirat. Apa maksudnya berat timbangan? Lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Lebih berat pahala daripada dosa. Mizan itu timbangan. Cuman jangan dibayangkan seperti timbangan di Lambaru, beda. Di Lambaru itu untuk nimbang gula. Ini di akhirat, di yaumul hisab, pada hari perhitungan apa? Timbangan amal. Kita nggak tahu, betul timbangan. Ya. Ternyata orang yang berat timbangan kebaikannya beruntung. Berarti dosanya sedikit. Bukan tak ada dosa, ada dosa. Tapi lebih berat. Bukan tubuhnya yang berat, kebaikannya. Sebaliknya, lanjut ayat itu. Wa man khaffat mawazinuhu faulaikal ladina khasiruna anfusahum. Faulaikal ladina khasiru anfusahum faulaikal ladina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun. Ya. Adapun orang yang timbangan kebaikannya ringan, berarti lebih banyak dosanya. Lebih banyak dosa daripada kebaikannya. Lebih banyak dosa dari pahalanya. Lebih banyak jahatnya daripada baiknya. Apa yang terjadi? Faulaikal ladina khasiru anfusahum. Faulaikal ladina khasiruna anfusahum. Khasiru anfusahum. Merekalah orang yang rugi dirinya sendiri. Jadi ada yang beruntung, ada yang rugi. Beruntung masuk mana? Surga. Enggak masuk neraka sedikit pun. Karena kalau masuk neraka walaupun sedetik misalnya, enggak akan beruntung orangnya. Lantas orang yang rugi tadi masuk mana? Masuk neraka. Kenapa? Karena lebih banyak. Mak kita di mana? Nah, sekarang baru kita lihat surah Al-Qari'ah. Nah, coba sekarang surah Al-Qari'ah. Nah, bagaimana surah Al-Qari'ah? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Terus wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nah, apa artinya? Fa amma man saqulat mawazinuhu, adapun orang yang berat timbangan kebaikannya. Nah, berarti timbangan keburukannya ringan, lebih berat kebaikannya, lebih banyak pahalanya. Apa yang terjadi? Fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia akan memperoleh kehidupan bahagia di akhirat. Kehidupan yang bahagia, masuk surga atau masuk neraka? Surga. Terus bagaimana dengan dosa yang sedikit? Dimaafkan oleh Allah. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu. Adapun orang yang timbangan kebaikannya ringan, lebih banyak dosa, baru fa ummuhu hawiyah, tempatnya di neraka hawiyah. Nah, udah jelas. Nah, jadi kalau tidak ingin transit tadi ke neraka, gimana caranya? Apa yang kita lakukan? Menurut dua tadi surah Ali Imran dan sekarang Al-Qari'ah, harus berusaha agar pahala kita lebih banyak dari dosa. Bila perlu dosa nggak ada, supaya dapat surga bintang berapa lah. Kalau di dunia ini ada bintang 5, surga nggak terbayangkan. Nah, sekarang coba, sebelum ditimbang oleh Allah di akhirat, di yaumul hisab, kita timbang diri kita sendiri sekarang.
muhasabah kita. Kita timbang, bukan ngambil timbangan kita duduk di atasnya, enggak. Itu patah per. Enggak. Coba sekarang kita coba kita timbang. Enggak usah kita bilang setahun 21, 1 hari saja. Ketika kita bangun pagi, jam berapa kita bangun pagi? Jam 4. Oke, jam 4. Tidur lagi jam berapa? Enggak, masa tidur malamnya. Kan bangun jam 4. Tidurnya jam berapa? Jam 12 malam. Oke, damai-damailah. 11. Jam 11. Bangun kita jam 4, tidur jam 11. Dalam 1 hari itu coba kita timbang diri kita. Kira-kira lebih banyak dosa atau pahala? Alhamdulillah. Kalau ibu sebelah sini jangan kalah. Kalau saya bilang, insya Allah pasti lebih banyak pahala. Kenapa? Kalau saya jawab insya Allah pasti lebih banyak pahala. Kenapa? Ya. Nah, coba perhatikan hadis ini ya. Perhatikan hadis ini baik-baik. Ingat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Perhatikan, ini hadis kursi. Hadis kursi itu adalah firman Allah, tapi redaksinya, matanya, teksnya dari Nabi. Jadi bunyi hadis kursi itu begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Ya, paham ya? Jadi Allah berfirman kepada malaikat pencatat amal. Siapa namanya? Raqibun Atidun. Raqibun Atidun, bukan Atibun. Raqibun Atidun. Ya, jadi Allah berfirman kepada 2 malaikat. Ya, idza arada abdi ayya'mala sayyi'atan falam ya'malha fala taktubuha. Saya ulang lagi. Jadi kata Allah kepada malaikat ini, idza arada abdi ayya'mala sayyi'atan fala taktubuha hatta ya'malaha. Apa artinya? Kata Allah, jika hambaku berniat berbuat jahat, fala taktubuha, jangan kamu catat dulu, hatta ya'malaha, hingga dia melakukannya. Jadi berniat jahat belum dicatat sebagai dosa, baru dicatat sebagai dosa apabila melakukannya. Nah, coba perhatikan hadis ini baik-baik. Idza arada abdi ayya'mala sayyi'atan fala taktubuha hatta ya'mala. Jika hambaku berniat berbuat jahat, jangan kamu catat dulu hingga dia mengerjakannya. Fa idza amilaha, tetapi jika diwujudkan dalam bentuk perbuatan, maksudnya niat jahat tadi diwujudkan dalam bentuk perbuatan, faktubuha bimisliha, maka catatlah satu dosa seperti perbuatan niat perbuatan jahat tersebut. Dah berniat berbuat jahat dicatat enggak satu dosa? Dicatat enggak dosa? Tidak. Baru dicatat sebagai dosa, itu pun dicatat satu dosa. Faidah taraka min ajli, tetapi apabila berniat jahat enggak jadi melakukannya karena takut kepada Allah. Paham ya? Niat jahat ya.
Misalnya ini congkel hidung ibu-ibu tapi nggak jadi, berniat ya, tapi nggak jadi, ya berniat jahat. Karena takut kepada Allah. Faktubuha lahu hasanatan, maka catatlah satu pahala. Paham maksudnya? Berniat jahat, tapi tiba-tiba berniat jahat dan ingin melakukan, tapi nggak jadi melakukannya karena takut kepada Allah. Faktubuha hasanatan, maka catatlah satu pahala. Dah, Allah melanjutkan. Wa ida arada abdi an ya'mala hasanatan, dan jika hambaku berniat berbuat baik, falam ya'malha, dan dia belum melakukannya, faktubuha lahu hasanatan, maka catatlah satu pahala. Berniat baik, berniat berbuat baik, tapi belum melakukan, maka disuruh catat satu pahala. Faidah amilaha, dan jika mewujudkannya dalam bentuk perbuatan, niat baik tadi diwujudkan dalam bentuk perbuatan, faktubuha bi asri ila sab'i mi'ah, maka catatlah 10 hingga 700 kali lipat. Nah, coba bayangkan. Berniat baik dicatat enggak sebagai satu pahala? Catat walaupun belum melakukan. Makanya niat-niat baik aja lah dapat itu pahala. Niat baik, mau kasih kue sama ibu tu, niat baik, mau kasih mobil sama ibu tu, niat baik. Walaupun enggak, itu aja udah dapat. Tapi yang serius, jangan pura-pura. Apabila mewujudkannya dalam bentuk perbuatan, catat berapa? 10 hingga 700 kali lipat. Itu kalkulator Allah. Makanya wajar kalau saya bilang tadi pasti berat pahala. Kenapa? Karena berlipat-lipat tadi ditambah oleh Allah. Kita mungkin terjebak begini, seolah-olah berbuat satu dosa, satu kejahatan, satu dosa. Berbuat satu kebaikan, satu pahala. Kalau itu ya kayaknya rugi kita. Jadi kalau kita lihat ternyata Allah menginginkan apa? Kita berat timbangan kebaikan kita. Coba bayangkanlah, berbuat satu kejahatan, satu dosa. Berbuat satu kebaikan, 10. Itu 10 minimal, maksimal 700. Maka apakah nggak mungkin kita lebih berat ini? Contoh misalnya gini ya, ada buah langsa, ada 2 orang ibu-ibu, ibu A dengan ibu B. Ibu A saya kasih 1, ibu B 10 hingga 700. Nanti ibu B A minta lagi, Ustaz minta langsat, kasih 1. Ibu B minta lagi, Ustaz kasih 20. Ibu A minta lagi, Ustaz minta langsat, kasih 1. Ibu A minta lagi, kasih ya 500. Mana lebih banyak? Banyak ibu B kan? Ya kan? Nah, makanya saya bilang tadi, insya Allah kita lebih banyak pahala. Insya Allah kita lebih banyak pahala. Ada pertanyaan ya? Ya. Iya, bagus. Begini, tidak semua orang Islam masuk surga. Tadi khusus bagi orang yang bertauhid. Ya. Orang yang bertauhid, ada yang langsung masuk surga, ada yang singgah dulu ke neraka. Tapi bagi yang mati dalam kesyirikan, walaupun dia lebih berat timbangan, walaupun lebih banyak kebaikannya, dia tetap masuk neraka. Nah, coba perhatikan.
ayat ini. Surat Al-An'am ayat 88. Allah berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mati dalam keadaan mensyirikatkan Allah, ya, maka Allah hapuskan seluruh amalannya. Ada orang, katakanlah, di dunia ini banyak sekali pahalanya, tahajud tiap malam, berinfak ratusan juta, puasa Senin Kamis, puasa rajin, luar biasa ibadahnya. Semua orang mengatakan dia orang baik. Tapi kalau dia mati dalam keadaan syirik, maka sia-sia semuanya tadi. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mati dalam keadaan mensyirikatkan Allah, maka Allah hapuskan seluruh amal kebaikannya. Ya. Coba perhatikan hadis ini. Kata Nabi, innar rajula, sesungguhnya ada seorang laki-laki, la ya'malu amalan min ahli jannah fi ma yubdilin nas. Dia beramal dengan amalan penduduk surga sebagaimana dilihat oleh manusia. Jadi kalau kita tanya siapa dia, tidak seorang pun yang mengatakan dia orang jahat, semuanya mengatakan dia malaikat, wali Allah atau apalah. Pokoknya semua orang mengatakan dia orang baik. Tapi kata Rasulullah, huwa min ahlinna, sesungguhnya dia penghuni neraka. Kenapa? Karena mati dalam kesyirikan. Ini yang perlu kita jaga. Nah, sekarang bagaimana orang yang benar-benar bertauhid tadi itu, tapi dia tak salah, ya? Kalau ada orang meninggal dalam keadaan benar-benar bertauhid, tapi dia tak salah, kita nggak bisa mengatakan dia itu akan masuk neraka selama-lamanya, nggak bisa, karena dia bukan kafir dan bukan musyrik. Ya, sementara hadis Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian kami dengan mereka adalah salat, barang siapa yang meninggalkan salat dia telah kafir. Tapi kafir di sini maksudnya kafir duna kufrin, kafir yang tidak kafir maksudnya. Maksudnya bukan kafir kufur amali, bukan kufur i'tiqadi. Paham ya? Jadi ada orang meninggal dunia, dia nggak salah, tapi dia betul-betul bertauhid, itu terserah sama Allah. Bisa jadi dia, ya kalau lebih, tapi kalau dia nggak salah dia pasti masuk neraka. Cuman kalau dia betul-betul bertauhid, suatu saat akan diangkat masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak mati dalam kesyirikan. Karena hanya orang-orang musyrik, termasuk dari kalangan Islam, yang kekal di dalam neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya di neraka. Ya. Cuma itulah, enggak mungkin dia langsung masuk surga kalau dia nggak mau sujud pada Allah. Nih, apa ada orang nggak mau sujud pada Allah? Banyak. Ada orang nggak tahu lah kenapa. Itu salam berat. Kita congkel pakai linggis nggak mau bangun juga. Ya, kita ambil mik toa, kita taruh ke telinganya, azan lagi makin enak tidurnya. Memang ada orang yang memang gimana ya? Belum terbuka. Tapi masalahnya nggak sabar kita nunggu kapan terbukanya. Akhirnya dobrak aja lah. Ya, kayak orang masuk rumah, diketok-ketok nggak dibuka-buka, akhirnya nggak sabar. Ya. Ya. Kalau nggak salah bisa kemungkinan dia akan masuk neraka, tapi tidak kekal jika dia tidak mati dalam
Karena meninggalkan salat bukan syirik, dia hanya dosa besar. Ya, paham ya? Itu masalahnya. Ada orang yang nggak salat. Ada anehnya lagi, puasa mau dia tapi salat nggak mau. Itulah. Bagus, ada yang lain? Ya. Itu termasuk bulu ya, berlebihan dan nanti suatu saat akan mengarah kepada kesyirikan. Nggak boleh. Ya. Beda dengan Nabi. Nabi itu ada mukjizat di badannya. Ya. Air kobokan Nabi itu ada keberkahan khusus pada Nabi. Sahabat nggak ada bekas cuci tangan sahabat diambil oleh sahabat yang lain diminum, nggak ada. Kalau Nabi itu khusus karena beliau itu ada mukjizat di situ. Nah sekarang saya tanya, mana lebih mulia sahabat daripada tengku itu? Kamu sahabat aja nggak ada kayak gitu. Kita minum dengan berkurang pula nanti bekasnya. Coba nggak ada ajaran Islam ya yang mengagungkan manusia sampai seperti itu. Nabi mengatakan, la tatruni kama atatin nasara ibn Maryam, fa innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasul. Jangan kalian mengkultuskan aku seperti orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Fa innama ana abdun, sesungguhnya aku ini hamba Allah, faqulu Abdullah wa rasul. Maka panggillah Abdullah dan Rasulnya. Maka coba kita lihat teks hadis. Tidak seorang sahabat pun memanggil Sayyidina kepada Nabi. Semuanya ya Rasulullah, ya Rasulullah. Coba lihat teks hadis. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nah, gitu ya. Semuanya teks ya Rasulullah, nggak ada Sayyidina sedikit pun. Karena Nabi tidak suka dianggung-agungkan seperti itu. Kalau kita ya suka alim manggil ya Tuhan di Pertuan Agung Raden Mas Mantap apa habis ya 1 meter ya. Nabi nggak suka. Nabi cukup faqulu Abdullah wa Rasul, kata panggillah aku Abdullah atau Rasulullah. Ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan dan semuanya ya Rasulullah. Innallaha amarna aysalli alaika. Semuanya ya Rasulullah. Coba lihat teks hadis, enggak ada kata-kata Sayyidina dan sebagainya. Apalagi sampai ada manusia selain Nabi ya, itu gobokannya dicium segala macam, diminum segala macam. Ada. Sahabat saja tidak seorang pun seperti itu. Beda dengan Nabi, ada keberkahan pada badannya itu karena mukjizat. Cukup jelas ya. Nah, ibu-ibu jangan. Tapi kalau ibu-ibu mau air ini saya kasih. Oh ada. Ya. Bagus pertanyaan. Ada lagi yang lain? Ya. Ya. Air apa? Air boleh tidak? Boleh. Boleh. Memandikan yang penting airnya suci lagi mensucikan, tak apa-apa. Cuman kan masalahnya kan air isi ulang itu kan mahal. Wajar kalau mampu, kalau memang tak ada air lain. Kalau nggak ada air lain, tapi kalau ada air lain janganlah, kan mubazir. Ya. Kan kita nggak pernah ada ibu ada mandi dengan air isi ulang. Tapi boleh, kalau dikatakan boleh ya boleh. Asalkan air itu suci tahirun. Ya. Fi nafsihi mutahhir li ghairihi, suci pada dirinya dan suci selainnya. Yang nggak boleh misalnya dengan air teh. Nah, air kopi, air susu itu nggak boleh.
karena sudah tidak dikatakan lagi air mutlak. Ya. Ada lagi? Ya. Apa benar orang-orang di dalam neraka ada satu, cuma saya lupa namanya siapa, setelah nama dia dipanggil terakhir kali, orang-orang yang setelahnya nggak akan masuk lagi ke dalam surga? Itu tidak ada, ya, tidak ada seperti itu, ya. Karena namanya kalau sudah masuk neraka, khususnya neraka jahanam, nggak akan keluar lagi. Itulah khalidina fiha abada. Itu khusus bagi orang kafir dan musyrik. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah. Sesungguhnya barang siapa yang mati dalam keadaan mensyirikkan Allah, maka Allah haramkan surga. Kalau udah Allah haramkan surga, apa mungkin dia tetap masuk? Enggak kan? Kalau orang sudah dipindahkan dari neraka pasti ke surga, karena nggak ada tempat ketiga di akhirat. Kalau bukan surga, neraka. Jadi tidak ada. Jadi kalau udah masuk neraka jahanam, khusus neraka jahanam, itu nggak akan keluar lagi. Karena itu neraka jahanam itu tempat tiga model manusia. Neraka jahanam itu, pertama orang-orang kafir, kedua orang-orang munafik. Orang munafik itu kan pura-pura Islam. Yang ketiga adalah orang-orang musyrik. Ya kan? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah. Neraka yang paling bawah itu neraka jahanam. Gerak neraka jahanam lagi. Nah, tapi selain neraka jahanam itu, ya, kalau dia karena dia bukan mati dalam kesyirikan, hanya karena tadi lebih banyak terus ada kemungkinan suatu saat akan diangkat ke surga. Cuma masalahnya kan sanggup singgah-singgah seperti itu. Lagi habis? Ya. Syiah itu aliran sesat, diputuskan oleh MUI, itu aliran sesat. Kan kata Nabi ini kan satastariqu ummati ala salasi wa sab'ina firqah. Kulluhum finnar illa millatu wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. 73 itu yang besar-besarnya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yang mana yang satu itu?" Fakal Nabi mengatakan, "Ana alaihi wa ashabi," yang aku dan sahabatku ada di dalamnya. Jadi yang maksudnya apa? Yang satu itu yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Atau dengan kata lain yang konsisten mengikuti Al-Quran dan hadis. Karena Nabi juga mengatakan taraktu fikum amraini, dalam diwanannya dikatakan syai'ani. Ya, intama satu bihima lan tadilu abada kitabullah wa sunnati. Jika kalian berpegang teguh pada keduanya, lan tadilu abada, tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah, Al-Quran wa sunnati, dan hadisku. Makanya tugas para ulama, karena al-ulama'u warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi, maka tugas para ulama adalah membawakan Al-Quran dan hadis serta kandungannya kepada kita, bukan membuat ajaran-ajaran baru seperti Syiah dan sebagainya. Cukup jelas ya? Nah, sudah habis? Ya? Ya. Jadi begini, Bu, masalah keturunan Nabi atau bukan, ya, yang penting Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Jadi kemuliaan itu tidak ditentukan oleh keturunan. Paham ya? Ini kadang-kadang kita berbangga dengan syarifah keturunan Nabi lebih mulia. Nggak ada mulia di sisi Allah kecuali yang paling bertakwa. Cuman kalau misalnya sisilah Nabi itu memang real betul ada, mungkin hanya sampai beberapa generasi, kita hormati keluarga Nabi itu perlu.
Tapi tidak mesti ya bahwasanya seolah-olah kalau keturunan dari Nabi itu sudah pasti masuk surga, itu tidak ada ketentuan agama seperti itu. Paham ya? Bahkan paman Nabi sendiri siapa namanya? Abu Jahal, Abu Lahab, paman Nabi di mana tempatnya? Nah, kan ya, cuman kita menghormati keturunan Nabi sejauh memang itu betul, menghormati sebagai manusia, hubungan antar sama manusia karena keluarga Nabi. Tapi bukan berarti kita menganggap dia sudah pasti masuk surga, itu nggak ada ajaran seperti itu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lubi qouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.